Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video sebelumnya, beberapa hari yang lalu kaum muslimin, kami sudah mengupload video pidato dari Ketua PBNU ya, Pak Yahya Saquf ya. Dan di sana kami beri judul Wahabi Pasti Kaget. Agama NU sekarang sudah memiliki 150 juta orang jamaah. Kemudian di sana ada komentar-komentar yang sepertinya kaget bahwa di Indonesia ini ada agama NU ya. Kemana kalian selama ini? Ada itu video yang viral dari tokoh NU mengatakan NU itu sudah agama. Coba lihat ini. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. NU niku wis agama, ora NU neraka. Ora NU neraka. Ora NU neraka. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Tuh ya, sudah lama. Ini sudah lama videonya, sudah bertahun-tahun. Bahkan ketika kami baru membuat channel sekitar tahun 2021 ya. 2021. Ini sudah ada videonya. Ya. Jadi sudah bertahun-tahun ada tokoh yang mengatakan bahwa NU itu sudah agama. Jadi nggak salah kami nulis judul seperti itu, ada agama NU. Ya. Nggak salah. Lebih-lebih statement ini nggak pernah diklarifikasi. Nggak pernah diluruskan, nggak pernah. Ya mungkin bagi mereka sudah benar, ini statementnya sudah benar, NU itu agama. Kalau nggak NU, ya neraka. Jadi kalau ada orang selain NU bisa masuk surga, itu ditolong oleh orang NU. Gampang itu katanya. Jadi wajar ya kalau agama NU ini sekarang punya pengikut banyak ya. Karena mereka nanti bakal jadi penolong-penolong orang yang nggak NU, yang masuk neraka-neraka itu. Selain NU kan masuk neraka. Jadi Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, apalagi ya Salafi, ya semua pokoknya nggak NU neraka sudah. Dan itu nggak pernah diklarifikasi. Nggak tahu sekarang ini orangnya masih hidup apa udah nggak ada lagi ya. Kami nggak tahu. Kami nggak pernah melihat ada video-video terbaru dari Kiai ini yang ya lewat-lewat di beranda itu nggak pernah lihat. Justru sekarang ini yang sering terlihat di beranda itu ya banyaknya jumlah anggota dari agama NU ini kaum muslimin. Banyak kaum muslimin. Ya, sekarang ini kan viral. Sholawatan, jogetan, ketimpringan, laki-laki perempuan campur baur. Itu videonya viral. Ya, Ikdam punya masa. Ya nggak ngerti lah kalau pas ada konser-konsernya Ikdam itu yang datang berapa ratus ribu ya nggak ngerti. Yang jelas banyak, masanya banyak. Ya, masanya banyak. Ditambah lagi ini ada Gus yang baru ya selain Ikdam. Ini sudah mulai merintis majelis seperti majelisnya Ikdam. Menampilkan perempuan, nggak nutup aurat. Ya, ya mungkin ke depan nanti bakal mendatangkan artis juga. Mungkin ada artis juga yang rela datang ke sana. Ya untuk mempromosikan grup musiknya lah. Dengan alasan ikut ngaji. Ikut ke majelisnya Gus. Ya. Ini Gusnya ya. Coba lihat kaum muslimin. Ini majelis baru ini yang merintis untuk menjadi seperti majelisnya Ikdam ya. Sabilu Taubah. Ini kaum muslimin ya. Ini calon Sabilu Taubah kedua ya. Namanya Ngaji Budoyo Majelis Al-Badar. Ini calon-calon kaum muslimin yang nanti isinya di sana ya artis-artis, jogetan, ya, jadi tontonan,
Ya, artis-artis ketika datang ya pakai jilbab. Ya, katanya ikut ngaji. Padahal itu artisnya memanfaatkan masanya sang Gus itu, dimanfaatkan untuk memperkenalkan dirinya, untuk memperkenalkan grup musiknya, untuk memperkenalkan lagu-lagunya. Bukan artis datang mau ngaji, pengen tobat, bukan. Ya coba lihat saja lah. Ya Happy Asmara, sudah berapa tahun coba videonya, ikut majelisnya Ikdam Sabilu Taubah. Dari majelisnya Sabilu Taubah itu masih kecil sampai sekarang. Apa perubahan Happy Asmara? Nggak ada. Lihat video-videonya. Ya, masih juga pakaian seksi, nyanyi kesana kemari, ya. Denny Caknannya, ya. Berapa dekat dengan Ikdam? Dekat. Tapi apa kemudian Denny Caknan memerintahkan kepada istrinya untuk menutup aurat, ya, untuk nggak berpakaian seksi? Nggak, masih juga. Karena mereka datang ke Ikdam itu bukan untuk ngaji, untuk mempromosikan grup musiknya, mempromosikan lagu-lagunya. Ya, jangan samakan dengan orang-orang kafir yang menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka jelas menolak. Sementara kalau artis-artis yang datang ke majelisnya Ikdam, mereka bukan menolak dakwahnya Ikdam, bahkan mereka mendukung. Ya, tapi memang niat mereka nggak ngaji. Ya, terlihat dari hasilnya. Ya, bertahun-tahun dekat dengan Ikdam, ya, katanya, mau ngaji artis yang tadinya nggak pakai jilbab. Sekarang buktinya, ya masih juga kembali ke asal, ya. Karena ghostnya yang nggak paham bahwa ghostnya ini dimodusi sama artis-artis itu. Ghostnya kan punya masa, ya kan? Punya masa. Nah, kesempatan masanya ghostnya itu dijadikan target audiens artis itu, supaya mereka menyaksikan perform mereka, mendengarkan lagu-lagu mereka. Jadi jamaah ghostnya itu kaum muslimin, ya asal Anda tahu, itu dimanfaatkan sama para artis, ya. Artis-artis itu, ya kalau memang kita lihat secara realitanya, ya, mereka datang ke sana itu memang bukan untuk ngaji, mereka cuma untuk nyanyi, ya, untuk tampil, untuk perform, supaya mereka semakin dikenal, supaya lagu-lagu mereka dikenal. Kalau mereka terkenal, lagu-lagu mereka viral, dikenal, ya maka nanti akan banyak job-job mereka. Diundang ke sana ke sini, konser ke sana ke sini. Di Ikdam nggak masalah, gratis. Karena memang banyak masa di Ikdam. Kalau di tempat yang banyak masa, mereka disuruh perform, jangan dibayar. Membayar saja mereka mau. Artis itu seperti itu. Pengen tampil ya di acara ya sebuah media. Kalau dulu kan sebelum viral YouTube, ya pengen tampil di TV, pengen lagunya diputar di radio, mereka rela bayar. Karena mereka cari tenar supaya orang itu tahu lagunya, supaya orang itu tahu bagaimana performanya. Ya, bagaimana perform mereka di panggung, menarik apa enggak. Ya, mereka promosi saja bayar. Apalagi kalau jelas-jelas masanya banyak, mereka gratis pula, ya sudah, datang mereka. Dan jangan dikira masa yang banyak seperti itu, mereka datang itu mau ngaji, ya. Mau ngaji apa mereka, mau jogetan? Hah? Coba lihat, mereka jogetan. Tuh ya, mereka itu mau jogetan, campur baur laki-laki perempuan, melihat perempuan pakaian ketat, ya meskipun pakai jilbab, tapi kan ngecap itu, bokongnya, dadanya ngecap, ditonton sama ratusan ribu orang. Na'udzubillah min dzalik. Itu majelis yang terbaru tadi, ya majelis ngaji Budoyo tadi, ya itu calon-calon majelis yang seperti ini. Dan memang paling gampang cari masa seperti ini, gampang. Pokoknya kalau pengajian kemudian isinya bebas, mau apa saja boleh, pasti banyak masa. Begitu juga ormas itu. Ya. Kalau sekedar bangga-bangga untuk jumlah masa, kalau isinya model-model begini, apa yang mau dibanggakan? Ya. Kalau berbangga-bangga dengan banyaknya masa, masanya ini masa yang santri semua, ya katakanlah prosentasenya santrinya lebih besar. Ya kemudian ketika
ada majelisnya majelis yang baik-baik, ya nggak apa-apa. Banyaknya masanya ternyata orang-orangnya rajin sholat berjamaah di masjid, ya. Yang jelas kebaikan-kebaikan yang dibanggakan, nggak ada masalah. Karena Nabi Muhammad SAW pun menginginkan umat Islam ini jumlahnya banyak, tapi banyak itu yang berkualitas, bukan seperti buih di lautan. Ya, kalau berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak, kualitasnya bagus, nggak ada masalah. Bagus, cap jempol. Lah kalau berbangga-bangga modelnya seperti ini, apalagi dengan alasan, oh ini kan metode dakwah, dari dulu sudah seperti ini. Hasilnya apa coba? Sudah jelas nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Ya, itu video sejak lama sudah, ya, banser-banser, ya, pakai dangdutan, jogetan sama biduan. Faedahnya apa? Dakwah model apa yang seperti itu? Coba kalau sekedar cari masa yang model-modelnya seperti ini, nggak susah. Kalau ada hiburannya dangdutan, ada artisnya, ya. Jangankan mereka itu jamaahnya suruh datang gratis. Wong pakai tiket saja rame kok. Hah? Konser-konser dangdut itu pakai tiket bayar, rame, apalagi gratis. Cuma ghostnya, kiainya yang nggak sadar bahwa acara-acara seperti ini yang mereka bungkus dengan pengajian akbar, ya, pengajian umum, majelis taklim, sabilo taubah, ngaji budoyo, itu dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mempromosikan, untuk melakukan kemaksiatan. Ya kalau cuma sekedar bangga-bangga dengan jumlah yang banyak, untuk apa? Untuk apa? Nggak ada gunanya. Kalau sekedar banyaknya tok loh ya. Tapi kalau banyak berkualitas nggak apa-apa. Itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau banyak isinya justru para pelanggar syariat Islam, ya untuk apa? Untuk apa? Ya, di video sebelumnya adalah komentar-komentar yang mengatakan, ya, oh ini channel Wahabi, nggak ngaca. Coba di negerinya Wahabi itu juga banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Ya sekarang prosentasenya banyakan mana? Ya kan? Banyakan mana? Yang namanya kesempurnaan itu nggak ada memang. Cuma kan bisa diprosentase. Kalau diprosentase, prosentasenya lebih banyak yang baik daripada yang buruk, itu bagus. Lah sementara kalau ormas ini, coba dipikir, lebih banyak yang baik apa yang buruk? Ya kita lihat realitas saja lah. Di lingkungan kita, nggak usah jauh-jauh. Ya, yang nggak sholat, yang nggak nutup aurat. Coba, kebanyakan orang-orang yang menganut, maaf ini ya karena memang sudah dilabeli seperti itu. Banyak penganut Wahabi apa bukan Wahabi? Yang nggak pakai jilbab, ya, yang nggak sholat. Coba, yang mereka lebih seneng ketika datang ke majelis-majelis yang isinya ketimpringan dangdutan daripada datang ke majelis ilmu. Coba bandingkan dengan orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah. Hah? Perkembangan dakwah sunnah luar biasa. Masanya semakin banyak. Kita banggakan. Nggak ada masalah. Karena berkualitas. Secara zohirnya terlihat berkualitas. Mereka orang yang nutup aurat. Mereka orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya. Kalau berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak, jamaahnya bagus, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, kemudian meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, itu bagus, nggak apa-apa dibanggakan. Kita membanggakan anak kita misal, ya. Kalau anak kita berprestasi baik, bagus, soleh, nggak apa-apa. Lah tapi kalau anaknya dangdutan, nggak nutup aurat, merokok iya, sholat enggak, males, untuk apa dibanggakan? Anaknya 15 juga untuk apa kalau dibanggakan? Kan nggak ada gunanya. Ya. Kemudian ada yang menggiring, wah ini Arab Saudi kok malah pro sama Yahudi. Ente lihat berita dari mana? Hah? Lihat berita dari mana?
Sekedar statement dari pemerintah Arab Saudi yang mereka tidak mau ikut turun memerangi orang Yahudi Israel, bukan berarti mereka ini mesra dengan Yahudi, bukan berarti mereka ini mendukung Yahudi, bukan. Ya kalau mau ngaca-ngaca ya silakan ngaca sendiri. Kemarin viral itu berapa? Ada anggota NU yang mengunjungi presiden Yahudi, dan selama ini yang sering mengunjungi petinggi-petinggi Yahudi Israel dari ormas mana? Itu nggak ngaca. Belum lagi ya macem-macem lah kasus Capul, kasus Kiai Gus menggagahi santriwatinya, mensot Omi santrinya. Itu semua dari mana? Nggak usah keluar negeri, di negeri kita sendiri nih loh. Ya wajar kalau kemudian gus-gusnya ya menganu santriwatinya, kiai menganu santriwatinya, mereka bebas. Salam-salaman dengan santriwati, salam-salaman dengan jamaah perempuan yang bukan mahram, santai sampai dicium-cium tangannya. Ya kiainya, gusnya malah seneng yang seperti itu. Loh, melanggar syariat Islam kok seneng? Hah? Melanggar syariat Islam kok seneng? Ini kan aneh. Ya, jadi mau dikatakan berkualitas mana? Mau dibanggakan apanya? Lah kalau gus-gusnya saja, kiai-kiainya, pimpinan-pimpinan majelisnya saja modelnya seperti itu, mau dibanggakan apa? Ya, ditambah lagi jamaahnya ya pasti lebih parah. Ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya kan? Wong gosnya, kiainya ya bersentuhan dengan lawan jenis, salaman-salaman sampai dicium-cium tangannya saja santai saja dilihat banyak orang, apalagi jamaahnya yang yang ilmunya masih cetek dibandingkan gosnya. Ya kan lebih parah pasti. Sudah dipastikan itu, ya. Yang jelas saja jamaahnya jelas ya, paling banyak yang nggak sholat, paling banyak yang nggak nutup aurat, kan jelas. Ya lihat saja lingkungan lah, nggak usah kemana-mana. Ya, kalau kami ya maaf saja, bukan sombong. Ya, sudah kemana-mana. Ya video yang kami tampilkan ini kan video-video kami sendiri. Kami rekam pakai dashcam, kami sampai kemana-mana. Ya dari Sumatera, Jawa, Bali, sudah sampai kemana-mana kami. Lihat realita. Yang paling banyak memang ya dari jamaah yang NU, nggak tutup aurat, nggak sholat, ngerokok iya, preman iya. Tapi coba lihat orang yang disebut Salafi Wahabi, paling gampang nyireni, paling gampang datang ke masjid ya sudah mulai terlihat ciri-cirinya. Ya paling tidak mereka nggak berjanggut, mereka itu ya sudah terlihat, auranya itu sudah terlihat, sudah terbaca. Ya mana orang yang NU, mana orang yang Salafi, ya. Ya paling kalau kepleset dikit paling ya secara zahir mirip-mirip lah Salafi, MTA, ya. Selip sedikit ya jamaah tabligh lah mirip-mirip. Kalau NU sangat jauh. Ya kalau kita lihat pada umumnya ya di lingkungan masyarakat kadang-kadang nggak bisa bedakan mana yang Islam, mana yang bukan Islam. Apalagi perempuannya sudah nggak pakai jilbab, celanaan pendek juga. Tapi paling semangat kalau ada pengajian Gus Ikdam. Siapa yang nggak kenal mereka? Kenal semua. Di mobil-mobil tuh dipasang-pasang, di bak-bak mobil itu gambarnya Ikdam, gambarnya Miftah. Ya, mereka tokohkan, mereka idolakan orang-orang yang modelnya begitu. Ya bisa dilihat kualitasnya. Ya, pengajian Ikdam seperti apa, pengajian Miftah seperti apa. Yang mengidolakan nggak beda jauh. Ya, ucapannya yang keluar dari mulut ya sama, gitu loh. Ya. Jadi kalau membandingkan ya jangan bandingkan ke Arab Saudi lah, terlalu jauh. Di negeri kita sendiri, bandingkan di negeri kita sendiri. Bandingkan Wahabi dengan jamaah yang paling banyak ini katanya, yang pengikutnya sampai 150 juta. Bandingkan. Nggak usah jauh-jauh keluar negeri ente. Ya lihat yang di negeri kita ini loh. Ya, kalau mau membandingkan dengan Arab Saudi jauh berbeda. Arab Saudi punya kekurangan, iya. Pasti punya kekurangan, banyak kekurangan, sangat mungkin. Tapi kebaikan Arab Saudi itu luar biasa. Banyak juga. Coba, bantuan Arab Saudi untuk muslim yang ada di negeri kita ini, itu sudah banyak.
Coba setiap Ramadan dikirim 100 ton kurma. Hah? Yang makan siapa? Itu langsung dikasihkan ke Menteri Agama loh ya. Ketika kami membahas masalah itu, banyak yang komentar, kok kami nggak pernah mendapatkan kurma gratis, padahal 100 ton dari pemerintah. Ya kita nggak heran. Di Indonesia ini, Al-Quran Wakaf saja dijual. Sudah ada tulisan, Waqfun lillahi ta'ala. Dari kerajaan Arab Saudi. Sampai Indonesia, dijual. Coba. Dan yang menjual siapa coba? Ya nggak usah ditanya lagi, sudah. Ya. Jadi kalau cari masa, ya hanya sekedar cari masanya banyak, gampang. Ente buka majelis taklim, ya isinya dangdutan, isinya artis, ya isinya yang jelas hiburan lah, kuda kepang, kemudian reok, ya wayang kulit, sinden. Kalau majelisnya seperti itu, pasti rame. Pasti rame, nggak ada yang sepi. Ya, bayar saja rame, apalagi gratis. Tapi coba untuk melihat kualitas mereka. Ya, adakan majelis taklim di masjid. Seminggu sekali. Ya, atau mungkin sebulan sekali lah. Lihat berapa yang datang. Berapa mereka yang mau datang ngaji betul. Itu. Tapi coba lihat. Ya, masjid-masjid yang dikelola oleh orang-orang yang disebut Salafi Wahabi. Kajian rutin itu boleh dikatakan hampir tiap malam. Dan jamaahnya alhamdulillah istiqomah. Ya, bahkan semakin banyak. Ya, yang seperti itu dibanggakan, nggak apa-apa. Banyak kalau bagus dibanggakan, nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu banyak nggak berkualitas kok dibanggakan. Itu loh. Ya. Selamat berpikir ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.